warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Puan Syazwani Liona, pengarah program kuliah Duha, merangkap ketua NGO Kiwara. Assalamualaikum. Yang saya hormati Puan Maziah Khamis, selaku ketua NGO Suri, dan juga Ustadz Sayuti, pengurusi Masjid Ibadur Rahman, dan seluruh kawan-kawan di Penang pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kemarin saya dari Kedah, puan-puan sekalian, dan alhamdulillah pagi hari ini saya berada di Penang dan lanjut naik menuju ke Kuala Lumpur insyaallah. Belum kembali lagi ke Indonesia. Saya cerita sedikit boleh ya Ibu? Saya baru saja umrah. Setelah umrah menuju ke Jordan, setelah itu terus ke Malaysia dan berjumpa dengan ibu-ibu semua yang ada di sini. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dan hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah, keluarga yang menenangkan hati kita. Kita lihat dulu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Biasanya kita sering melihat ayat Ar-Rum 21 ini di dalam kartu undangan atau undangan pernikahan. Biasanya ketika ada orang menikah, mereka memberikan kartu atau jemputan, dan di dalam kartu tersebut ada surah Ar-Rum ayat ke-21. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering kita lihat itu, puan-puan sekalian, membicarakan mengenai istri dan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Semua orang ketika mereka menikah, ketika mereka menikah, maka semuanya ingin pernikahan mereka tersebut tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak ada orang yang menikah ingin di dalam pernikahan itu terjadi pergaduhan, tidak tentram, tidak tenang, tidak. Semua orang menikah ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Semua orang yang menikah ingin pernikahannya penuh dengan ketenangan, kasih sayang, penuh dengan cinta satu sama lain. Namun untuk mewujudkan pernikahan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk mewujudkan pernikahan yang tentram, yang tenang, yang penuh cinta satu sama lain, bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan berbagai macam banyak usaha oleh istri maupun oleh suami. Maka pada hari ini kita akan membicarakan mengenai hal tersebut. Ibu-ibu semua yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau kita ingat dalam surah Al-Furqan ayat 74, surah tersebut membicarakan mengenai ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang salih. Salah satunya adalah mereka senantiasa berdoa untuk keluarga mereka. Al-Furqan ayat 74, bunyi doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan ayat 74
ada doa kalau kita ingin keluarga kita ini baik, keluarga kita tentram dan tenang, yakni kita minta kepada Allah agar pasangan kita, suami kita, istri kita, pasangan kita, dan anak-anak keturunan kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Dan kita dijadikan imam bagi orang-orang bertakwa, kita dijadikan contoh kebaikan untuk orang-orang lain. Kenapa? Karena ternyata di dalam keluarga, pasangan atau keturunan bisa menjadi musuh atau menjadi ujian untuk kita. Ada orang yang dalam hidupnya mungkin secara ekonomi, secara finansial dia baik, secara kesehatan dia baik, secara pendidikan dia mendapatkan pendidikan yang baik, kehidupan baik. Namun ternyata ujian datang dari suaminya, atau ujian datang dari anaknya. Ternyata yang menyakiti hatinya bukan yang lain, yang membuat dia bersedih bukan yang lain-lain, melainkan pasangannya sendiri. Bisa saja Allah memberikan ujian melalui hal tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk senantiasa berdoa dalam kehidupan kita, agar kita minta kepada Allah pasangan dan keturunan kita menjadi penyejuk hati, penyejuk mata untuk kita. Maka jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kawan-kawan hafal semuanya. Senantiasa baca doa ini agar rumah kita menjadi baiti jannati, rumah kita menjadi syurga, yang di dalam rumah tersebut seluruh anggota keluarga saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi satu sama lain. Baca surah Al-Furqan ayat 74 setiap saat. Setelah kita tahu dalam surah Ar-Rum 21 tadi, ibu-ibu sekalian, bahwa semua dari kita ingin sakinah mawaddah warahmah, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan agar kita mencapai tujuan tersebut. Apa yang bisa dilakukan dalam pernikahan menurut Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-71, tidak hanya sebatas perkawinan, tapi juga hubungan sesama manusia lainnya. Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Laki-laki dan perempuan mereka saling menyuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, menyuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang ma'ruf, saling mencegah dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar, pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Mereka saling mengingati, saling nasihat-menasihati untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka saling mengingat-ingati, saling nasihat-menasihati agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 71 ini, ibu-ibu sekalian, laki-laki dan perempuan haruslah menjadi penolong satu sama lain untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita ambil ayat ini untuk masuk ke dalam keluarga, masuk dalam family, maka istri menolong suami untuk menjadi lebih saleh, lebih taat kepada Allah. Suami menolong istri untuk jadi lebih saleh, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Ada keluarga yang ketika mereka menikah, istri mengajak sang suami melakukan maksiat, pun sebaliknya suami mengajak istri juga melakukan maksiat. Itu banyak sekali. Istri membuat suami bergaduh, bermusuhan dengan keluarganya. Istri mengatakan, engkau pilih ibumu atau pilih saya tidak mau berhubungan dengan keluargamu, memutuskan tali silaturahmi. Atau istri membuat suami melakukan corruption, mengambil uang yang bukan haknya, mencuri dan sebagainya karena gaya hidup istri yang sangat tinggi, sementara penghasilan pendapatan gaji suami tidak besar, maka suami terpaksa harus mengambil sesuatu yang haram, bekerja dengan cara yang haram untuk membayar kehidupan istri. Misalnya bisa saja
istri yang membuat suami melakukan sebuah kejahatan. Ada juga suami yang membuat istri melakukan sebuah kejahatan. Maka kita tidak mau hal itu terjadi kepada diri kita. Kita menikah, kita mau jadi diri yang lebih baik, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dalam takwa dan mengerjakan kebaikan. Tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Jadi kalau ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, pastikan di dalam keluarga itu dengan kita bersama, kita saling tolong menolong, kita saling nasihat menasehati dalam berbuat baik. Ada dalam keluarga puan-puan sekalian, istrinya yang lebih salihah, istrinya yang suka mengaji, istrinya yang banyak baca Quran, suaminya belum. Istrinya lah yang menjadi da'iyah untuk sang suami, menasihati, mengingatkan sang suami dengan cara yang baik tentu saja. Karena suami adalah imam, dia adalah pemimpin. Harus ada cara-cara tersendiri dalam menasihati suami agar tidak marah dia, tidak tersinggung, tidak marah hatinya. Begitu pula ada suami yang memang Allah berikan istri yang harus diberikan nasihat. Ada juga yang seperti itu. Jadi tugas kita semuanya adalah menjadi da'i atau da'iyah untuk orang-orang sekitar, apalagi orang-orang terdekat kita. Jangan seperti Abu Lahab dengan istrinya, kawan-kawan sekalian. Dalam surah Al-Lahab kita lihat bagaimana suami berbuat buruk dan istri mendukung suami, istri support suami, istri menolong suami dalam perbuatan buruk tersebut. Dalam surah Al-Lahab seperti yang teman-teman tahu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Surah ini teman-teman sekalian mengisahkan bagaimana seorang laki-laki bernama Abu Lahab, yakni bapak saudaranya Nabi Muhammad SAW yang sangat membenci Rasul dan orang-orang Islam lainnya, melakukan kejahatan demi kejahatan, dan istri ini membantu, menolongnya. Dalam surah Al-Lahab apa artinya? Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dari apa yang dia usahakan. Kelak Abu Lahab itu akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Apa maknanya? Istrinya itu penyebar fitnah. Pembawa kayu bakar ini maknanya suka menyebarkan fitnah, menyebarkan berita dusta. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini celaan, makian untuk Abu Lahab dan juga istrinya. Istri yang justru menolong suami dalam melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ada suami istri dalam kehidupan rumah tangga seperti itu, maka percayalah susah jauh dia dari sakinah mawaddah warahmah. Karena tak ada ketenangan di dalam rumah tangganya, kawan-kawan sekalian. Contoh lain, apa yang harus dilakukan kalau begitu? Istri, contoh lain, kalau engkau ingin tolong menolong dalam kebaikan, istri pastikan suami. Istri-istri salihah di zaman dulu, biasanya mereka akan mengatakan, wahai suamiku, carilah pekerjaan yang halal. Kami bisa tahan dengan kelaparan, namun kami tak boleh tahan dengan panasnya api neraka. Jadi istri ini mengingatkan pada suami-suami, bekerjalah dengan baik, cari pekerjaan yang halal, bawa pulang ke rumah makanan dan minuman yang halal, agar kelak dia masuk menjadi darah, menjadi daging untuk saya dan anak-anak, semuanya berasalkan dari harta yang halal. Jadi istri mengingatkan suami untuk seperti itu. Ini yang dinamakan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bukan sebaliknya, saya perlu bag ini, saya perlu rumah yang besar, saya perlu ini, saya perlu itu, sementara suami tak mampu, hingga dia mencari pekerjaan dengan cara yang haram, atau harta yang dia peroleh dari harta yang haram. Maka wajar saja dengan harta yang haram itu menyebabkan anak-anak sulit dinasihati. Suami istri bergaduh terus-menerus, tak ada ketentraman dan ketenangan, mungkin disebabkan karena ada harta yang haram masuk ke dalam tubuhnya.
menjadi darah, menjadi daging, sehingga anggota keluarga sulit untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Antar anggota keluarga cepat marah, antar anggota keluarga caci maki satu sama lain, mungkin disebabkan ada makanan dan minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Doa-doa tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di zaman dulu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau tidak kabulkan doaku ya Allah?" Kata Rasul, "Bagaimana Allah bisa kabulkan doamu? Sementara makananmu dari harta yang haram, minumanmu dari harta yang haram, pakaianmu, kasutmu semua dari harta yang haram." Harta yang haram menyebabkan doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama, kalau kita ingin keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, pastikan kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mau jadi orang baik, istri yang baik, kita tolong suami kita menuju pada kebaikan. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan suami kita menjadi imam, yang mana imam ini mampu membawa kita menuju ke syurganya Allah. Kalau tak bisa macam mana? Suami saya bukan suami yang saleh. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pilih puan-puan semua di sini untuk berdakwah di dalam rumah, dan Allah tahu puan-puan semua di sini mampu melakukannya. Allah ingin kita sabar dan juga terus menuntut ilmu dan menyampaikan dengan baik. Insya Allah batu yang keras yang lama-lama ditetesi dengan air pun nanti akan berlubang. Hati yang keras di antara anggota keluarga ketika diberikan tetesan kelembutan dan kesabaran, insya Allah bisa juga berubah dan mendapatkan hidayah, insya Allah. Maka jangan lupa untuk selalu berdoa dalam surah Al-Furqan 74 tadi, agar anak-anak kita, pasangan kita semuanya menjadi penyujuk mata dan hati untuk kita. Itu yang pertama. Berikutnya, puan-puan sekalian, apalagi yang bisa kita lakukan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Berikutnya yang kita bisa lakukan adalah kita sama-sama menunaikan hak dan kewajiban kita. Istri mengetahui haknya apa, mengetahui kewajibannya apa, maka lakukan. Suami pun seperti itu, mengetahui kewajibannya apa, maka dia lakukan. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah," dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki dia adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Laki-laki dia imam, laki-laki dia qawwam, dia pelindung, dia penjaga untuk istri dan anak-anaknya. Allah lanjutkan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian dari wanita, dan karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Laki-laki punya tugas, yakni memberi nafkah, membagi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wajib. Laki-laki kalau dia menikah dengan seorang wanita yang kaya raya sekalipun, wajib seorang suami memberikan nafkah yang dia mampu, semampunya kepada istri dan anak-anaknya. Tidak boleh ada laki-laki yang mengatakan, istri saya sudah kaya raya, tidak perlu saya memberikan nafkah. Tidak. Berapapun yang kau mampu, laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu tugas atau kewajiban dari seorang suami. Bagaimana dengan seorang istri? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Di dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wanita yang salihah, kelanjutan dari ayat tadi, ialah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi wanita yang salihah adalah yang taat kepada Allah, maka automatically, secara otomatis ketika dia taat kepada Allah, dia akan taat kepada suaminya selama suaminya menyuruhnya kepada perkara-perkara yang baik. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perempuan-perempuan harus pandai, karena nanti laki-laki akan mengatakan, engkau ingin mendapatkan syurga, engkau ingin menjadi wanita yang salihah, harus taat kepadaku.
Namun wanita yang pandai akan mengatakan, saya taat kepadamu selama engkau menyuruh saya pada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Engkau memintaku taat kepadamu selama apa yang engkau suruh tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita patuh semuanya. Maknanya adalah kalau dia atau beliau menyuruh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, atau beliau menyuruh kita memutus tali silaturahmi, atau beliau menyuruh kita mengerjakan pekerjaan yang Allah tidak ridhai, Allah tak suka, tidak perlu taat kepadanya. Dengan cara yang baik tentunya, dalam menyampaikan ketidaksetujuan kita. Bayangkan kalau seorang perempuan tak ada ilmunya, dia akan mengatakan, oh saya harus patuh, saya harus menurut, saya harus dengar semua kata suami. Tak semuanya ibu-ibu sekalian. Kalau beliau menyuruh kita kepada kemaksiatan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau seorang istri terus belajar, dia paham apa, maka dia akan mampu untuk berbicara dengan baik kepada sang suaminya. Baik ibu-ibu sekalian, berikutnya ayat ini sebenarnya menerangkan bagaimana kalau istri nusyuz atau istri durhaka kepada suami ada cara-caranya, yakni suami akan memisahkan dari tempat tidur, kemudian dinasehati dan dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Memukul istri itu dengan pukulan yang tidak membekas, tidak menyakitkan, tidak lebih dari 10 pukulan, tidak boleh di wajah. Ada banyak sekali itu. Masya Allah. Jadi di sini kita lihat kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pasangan suami atau istri saling tahu akan kewajibannya masing-masing, akan tugasnya masing-masing. Seorang laki-laki biasanya paling banyak di luar rumah karena dia punya tugas untuk membagi nafkah, mencari dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Seorang istri biasanya dia banyak berada di dalam rumah untuk menjaga anak-anaknya, menjaga harta suaminya. Namun kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat, sebelum saya lanjutkan, kita lihat fenomena kejadian yang terjadi pada zaman sekarang. Kita lihat banyak juga para istri-istri yang bekerja. Betul kan? Istri-istri ini kemudian mencari uang, boleh atau tidak? Ibu-ibu ketahuilah, pencari nafkah, pemberi nafkah adalah laki-laki. Wajib. Laki-laki bekerja memberikan nafkah wajib. Sebagian harta yang dia miliki, maka dia harus berikan kepada istri dan anak-anaknya. Adapun ketika wanita bekerja, mendapatkan harta, mendapatkan gaji, maka seluruh uang adalah miliknya sendiri. Ketika dia bagikan kepada suami dan anak-anaknya, itu yang dinamakan dengan sedekah, sedekah. Dia tidak wajib memberikan kepada suami dan anak-anaknya karena dia bukan pemberi nafkah, pembagi nafkah, bukan. Namun ketika dia memberi kepada suami dan keluarganya, maka itu dinamakan dengan sedekah, dan itu sedekah yang sangat baik. Suatu ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya punya harta dan kemudian saya ingin bagikan harta ini untuk suami dan anak-anak. Suami dan anak saya orang-orang yang miskin. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini boleh atau tidak? Maka Rasul katakan, kalau engkau berikan kepada suami dan anakmu yang membutuhkan, engkau mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, pahala sedekah, dan kedua pahala silaturahmi. Jadi kalau kita nak tolong orang, kalau kita punya harta dari kita bekerja dengan tangan kita sendiri, maka Masya Allah istri yang salihah itu bukan kewajibannya, namun dia membantu perekonomian keluarga, maka dia mendapatkan 2 pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi kalau ibu-ibu nak beri, kalau ibu-ibu nak pinjamkan, suami kena ganti. Kalau ibu-ibu redha membantu perekonomian suami, alhamdulillah dinamakan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Jadi yang kedua, kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, maka kita paham akan tugas kita masing-masing. Istri amanah memelihara diri ketika suami tidak ada, betul-betul menjaga rumah dan anak-anak, dan suami mencari nafkah dengan cara yang halal, bukan membawa pulang harta dengan cara yang haram. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan agar keluarga kita ini sakinah mawaddah warahmah, keluarga kita ini penuh dengan ketentraman, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Ketahuilah ketika engkau bersatu, maka saling menghebatkan satu sama lain. Suami memberi atau menghebatkan istri, istri membuat hebat suami. Suami-suami yang hebat pasti ada istri yang hebat di sisinya. Dia tidak bisa sendiri. Begitu pula istri yang hebat pasti ada support system di sampingnya, di sisinya.
ada suaminya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya, ada Siti Khadijah radhiyallahu anha di sisinya. Bahkan Siti Khadijah dikatakan wanita yang tak pernah tergantikan di hati Rasulullah SAW. Walaupun selepas itu Rasul menikah dengan wanita-wanita lainnya, sampai kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu dengan Siti Khadijah. Kata Siti Aisyah, kenapa engkau masih menyebut-nyebut nama wanita tua yang sudah meninggal atau sudah wafat tersebut, sementara engkau sudah digantikan dengan yang lebih baik, sudah digantikan dengan aku, maksudnya dalam keadaan cemburu. Maka Rasul ingatkan, tak ada orang yang luar biasa seperti Khadijah. Allah menganugerahkan cintaku untuk Khadijah di dalam hatiku. Khadijahlah orang yang pertama kali beriman pada saat tiada orang beriman. Khadijahlah yang memberikan hartanya di saat orang-orang tak memberikan hartanya. Khadijahlah yang membantu perjuangan dakwah dan seterusnya. Maka Rasul sangat mencintai Siti Khadijah. Kenapa? Kenapa walaupun Rasul pada saat itu Siti Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, sudah wafat, Rasul menikah dengan lainnya, tapi Rasul tetap menjadikan Siti Khadijah sebagai cinta sejatinya. Kenapa? Karena Siti Khadijah radhiyallahu anha yang terus berada setia dalam suka dan duka di sisi sang suami. Mudah bagi kita puan-puan sekalian, ibu-ibu sekalian, berada di sisi suami pada saat suami sehat, pada saat suami dalam keadaan ada, kaya raya, cukup, mudah. Tapi tidak semua istri mampu bersama dengan suami pada saat suami sakit, pada saat suami tidak ada, pada saat suami tidak memiliki uang, pada saat suami terjatuh. Tidak semua istri yang rela bersama suami dalam keadaan suami seperti itu. Namun Siti Khadijah radhiyallahu anha, masya Allah, beliau terus bersama dengan sang suami. Ingat, bahkan Siti Khadijah tidak hanya memberikan jasadnya, raganya, jiwanya, dan juga seluruh hartanya, sampai beliau wafat dalam keadaan tak punya apa-apa, memberikan seluruhnya untuk dakwahnya Nabi. Ketika umat Islam diboikot pada tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, Siti Khadijah bisa saja berada di rumahnya, berada di kota Mekah dengan makan makanan yang sedap. Namun Siti Khadijah tidak memilih itu. Beliau memilih tetap terus setia berada di sisi suaminya dalam keadaan suka dan duka. Maka wajar saja ketika Siti Khadijah meninggal dunia, maka Rasul merasakan kesedihan yang amat sangat. Bahkan dalam sejarah Islam dikatakan itulah tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Karena selama ini ketika berdakwah, dan dakwah itu sangat sulit, dakwah ditolak di mana-mana, siapa yang menenteramkan hatinya Rasulullah? Siti Khadijah. Siapa yang memberikan support, yang membangkitkan confidence Rasulullah? Siti Khadijah. Siapa yang mempercayai kata-kata Rasulullah? Siti Khadijah. Beliau orang pertama dari kalangan wanita yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Rasulullah ketika Rasul begitu takut di atas Jabal Nur di Gua Hira, didatangi oleh malaikat. Rasul pulang dalam keadaan takut dan menjelaskan kepada Siti Khadijah dengan bergetar badannya. Siti Khadijah mencari solusi dengan membawa Rasulullah kepada saudaranya Waraqah bin Naufal, mencari solusi atas permasalahan Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah yang membuat hebat Rasulullah SAW. Maka wajar saja ketika Siti Khadijah meninggal dunia, dalam sejarah Islam kita mengenal kisah itu sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah SAW. Tidak semua istri seperti itu. Tidak semua istri sehebat dan sekuat Siti Khadijah. Rasulullah SAW menyebarkan Islam sampai hari ini karena salah satunya peran dari Siti Khadijah. Kawan-kawan sekalian, kita ini diminta untuk menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia lain pada kebaikan, mencegah manusia lain pada kemungkaran. Maknanya adalah kita diminta untuk melejitkan, kita diminta untuk meningkatkan seluruh potensi positif dalam diri kita untuk menjadi orang yang saleh, orang yang baik, dan mensolehkan orang lain, dan membaikkan orang lain, menghebatkan orang lain. Maka kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang baik seperti itu punya tujuan dalam hidupnya, ingin menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, saling menghebatkan satu sama lain. Suami
memberikan support kepada istri agar istri ini menjadi seorang ibu yang baik dalam mendidik anak-anak misalnya. Seorang istri memberikan support kepada suami agar suaminya memberikan manfaat yang besar kepada umat dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga misalnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ada jenis rumah tangga yang suami istri bersaing. Suami tak mau istri menjadi lebih hebat daripada dirinya. Ada juga seperti itu. Suami merasa tak boleh istri lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Sebetulnya tidak ada yang salah ketika mungkin contohnya ada istri yang bekerja dan istri memiliki gaji yang lebih besar daripada suami. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah kalau istri bergaji besar pulang ke rumah kemudian dia sombong dengan sang suami. Itu yang salah. Betul Bu? Kalau istri punya gaji lebih besar tak ada masalah. Alhamdulillah, kita bersama-sama, kita bagaikan satu tubuh. Bersama-sama, istri hebat, suami bangga. Suami hebat, istri bangga dan istri senang. Yang bermasalah adalah kalau istri merasa sudah hebat di luar, punya gaji yang besar di luar, dia pulang ke rumah dia sombong kepada suaminya. Atau mungkin dia katakan, saya tak perlu suami, saya bisa hidup dengan kaki saya sendiri. Itu yang tidak boleh. Itu yang menyebabkan banyak sekali perceraian. Bukan dikarenakan gaji istri yang lebih besar yang menjadi sumber masalah, melainkan istri yang sombong karena merasa lebih hebat dan lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya. Maka wahai para istri dimanapun engkau berada, ketika engkau hebat, Allah berikan kehebatan di luar dengan pekerjaanmu yang bagus, atau engkau mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik daripada suamimu, tetap engkau ingat pulang ke rumah engkau adalah seorang makmum dan suamimu adalah tetap seorang imam yang harus engkau hormati. Jadi yang ketiga, kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, berikutnya adalah saling menghebatkan satu sama lain. Berikutnya kawan-kawan sekalian, kalau kita mau keluarga kita bahagia, keluarga kita tentram, maka yang harus kita lakukan adalah sabar dan memaafkan, menjaga komitmen pernikahan, memupuk cinta kita. Kita ingin sama-sama sampai surga, namun di dalam perjalanan rumah tangga itu kita diminta untuk sabar dan memaafkan. Saya sering bertanya puan-puan sekalian ketika saya melakukan safari dakwah dan saya berjumpa dengan seorang suami ataupun seorang istri, mereka berpasangan dan pernikahan mereka sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Saya sering bertanya, apa rahasia pernikahan ini Allah jaga sampai sejauh dan selama ini? Maka biasanya mereka akan mengatakan sabar. Kalau tidak sabar sudah bubar sejak awal katanya. Di dalam sabar itu ada saling memahami, saling memaafkan, saling memaklumi, saling menghormati. Maka sebenarnya sabar dalam rumah tangga ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memperlakukan pasangan kita dengan baik dan sabar dalam menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Dan engkau perlakukan pasanganmu itu dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Mungkin ada satu hal, satu akhlak, satu kejadian yang kita tak suka. Sabar, karena ada kebaikan-kebaikan lainnya yang banyak daripada dirinya. Kita tak suka pada satu hal, jangan karena satu hal kita menganggap suami kita tak baik semuanya. Makanya Rasul ingatkan, banyak sekali wanita-wanita masuk ke nerakanya Allah sebab apa? Dia lihat ada satu salah dari suaminya, kemudian dia katakan, suamiku tidak baik sama sekali, tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka inilah wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada Allah. Suamimu punya kekurangan, dirimu pun juga punya kekurangan. Suamimu buat salah, dirimu pun pernah berbuat salah. Jangan satu kesalahan kemudian melupakan kebaikan-kebaikan lainnya yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita, maka minta kepada Allah agar kita terus-menerus menjadi orang-orang yang sabar. Apa sih makna sabar? Sabar itu menahan. Kita ingin marah, berteriak-teriak, sumpah serapah, caci maki, kita tahan. Kita ingin melakukan hal-hal yang lainnya, kita tahan. Sabar dalam menghadapinya. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 yang tadi saya sempat katakan kawan-kawan sekalian, hati-hati kalau kita tidak melakukan ini semua, bisa jadi nanti pasangan kita, anak-anak kita jadi musuh
yang justru akan menyakiti hati kita. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan. Kadang-kadang mereka buat salah, kita pun kadang-kadang buat salah. Namun jika kamu memaafkan mereka dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam rumah tangga saya nasihat diri saya sendiri adalah yang harus dilakukan sabar dan memaafkan. Perkara memaafkan ini banyak, tidak hanya dalam surah At-Taghabun ayat ke-14, namun perkara memaafkan juga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Disebutkan sebagai ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang menahan marah dan mudah memaafkan. Kadang-kadang yang banyak melukai hati kita orang-orang terdekat kita, puan-puan sekalian. Kita ini memaafkan orang lain bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Bayangkan kalau diri kita ini marah terus-menerus, di dalam hati menyimpan dendam bertahun-tahun. Dendam, marah, benci, tentu hidup kita menjadi susah. Orang yang di sininya benci, marah, tak akan memaafkan, dendam, dia akan terkena dengan pikirannya, mungkin akan sakit badannya, sakit jasadnya. Banyak orang sakit sebab pikiran, banyak orang sakit sebab hatinya sakit, terkena kepada jasadnya, kepada fisiknya. Maka kita memaafkan orang lain, hati kita tenang, hati kita bersih. Kita minta pada Allah untuk memaafkan orang-orang yang pernah melukai, orang-orang terdekat yang pernah menyakiti hati kita. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kebaikan untuknya. Kita hidup tenang, kawan-kawan sekalian. Dalam surah Ali Imran 133 sampai 134 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang senantiasa berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dalam menciptakan, mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, minta kepada Allah agar Allah berikan kesabaran tiada batas kepada diri kita dan mudah dalam memaafkan, insyaallah, untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih tenang. Berikutnya, teman-teman sekalian, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui apa-apa saja yang bisa kita lakukan, berikutnya saya ingin menyampaikan apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang istri di dalam rumah tangga kita. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa hal yang tidak boleh perempuan atau wanita lakukan, yang harus kita jauhi. Sifat-sifat itu diantaranya ialah an-nanah, yakni sikap yang suka mengeluh, suka komplain, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang sedikit yang membuat dia tak suka, dia mengeluh, dia komplain kepada suaminya, dia komplain kepada banyak orang, dia komplain kepada Allah. Kenapa ya Allah kehidupan saya seperti ini, kenapa saya miskin, kenapa begitu, kenapa begini. Dia tak bersyukur. Dia melihat sesuatu yang membuat dia sedih, membuat dia tak puas hati, kemudian dia komplain, dia banyak mengeluh, mengadu. Hal-hal seperti ini membuat hidupnya susah dan sempit, kawan-kawan sekalian. Makanya Rasul katakan, wahai para wanita, kalian ini paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang suka mengeluh atau mengadu, suka komplain dan tidak mensyukuri pemberian suami-suami kalian. Jadi sikap yang harus dijauhi adalah banyak komplain, banyak mengaduh, banyak mengeluh, bahasa Indonesianya. Lawannya adalah bersyukur. Orang yang bersyukur, orang yang qanaah, tidak mungkin banyak komplain, tidak mungkin banyak mengaduh dan mengeluh. Jadi
Orang yang banyak bersyukur maka tidak akan pernah mungkin memiliki sikap seperti itu. Dia terus merasa tak puas hati, dia terus merasa kurang, dia terus merasa apa-apa yang pada dirinya ini tak baik. Orang yang tak pernah bersyukur, ya. Kedua, yang tak boleh dilakukan oleh kita semua ibu-ibu sekalian adalah berikutnya mananah, yakni suka mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kebaikan dan jasa yang dia berikan. Saya sudah melakukan semuanya untukmu, saya memberikan kebaikan ini, kebaikan itu, saya berbuat sepenuh hati untukmu, dan seterusnya. Semua kebaikan-kebaikan dia ungkit, dia ucapkan terus menerus. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyebutkan kebaikan-kebaikanmu, menyebut-nyebutkan apapun yang sudah engkau lakukan. Jangan engkau menghilangkan pahala kebaikanmu, pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut kebaikanmu itu, atau menyakiti perasaan yang menerima itu. Gara-gara saya kamu bisa menjadi seperti itu. Kalau tidak karena saya yang bantu, tidak mungkin kamu menjadi seperti itu. Kamu harusnya berterima kasih kepada saya dan sebagainya. Tidak perlu. Kalau kita melakukan kebaikan, tenang saja, tak perlu kita ungkit kebaikan kita. Fa inna ma'al faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah pasti akan balas. Kita lakukan itu, kita lakukan semua kebaikan, kita yakin Allah pasti membalas. Kalau kita berharap orang lain, suami kita, kenapa saya sudah melakukan kebaikan kau tidak baik kepadaku? Tak perlu. Semua kebaikanmu tak sia-sia. Allah lihat, Allah nilai, Allah balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kau lakukan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan semua kejahatan yang kau lakukan pun akan kembali untuk dirimu sendiri. Jadi jangan kita menjadi orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan kita, yang ada kita akan kecewa karena mungkin orang lain atau suami kita mungkin tak membalas seperti apa yang ibu-ibu lakukan. Tenang saja, semua kebaikanmu tak sia-sia. Engkau melakukan kebaikan di dalam rumah, menjaga dirimu, menjaga anak-anakmu, menjaga harta suamimu, bukan buat siapa-siapa. Allah perintahkan itu untukmu, engkau sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebaikanmu tak sia-sia. Allah lihat, Allah balas. Sementara mereka yang berbuat jahat pun sedang jahat pada dirinya sendiri. Semua kejahatan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang dia buat akan Allah balas dengan kebaikan pula. Kejahatan yang diperbuatnya akan Allah berikan pula kebalasan berupa kejahatan pula. Jadi kita menjadi orang yang jangan menanah, jangan suka mengungkit kebaikan dan jasa kita. Berikutnya, sikap yang tak boleh dilakukan berikutnya adalah hannanah, yakni sikap atau sifat yang suka merindukan suami orang lain, atau suka membanding-bandingkan atau membangga-banggakan orang di masa lalu. Kadang-kadang kita lihat suami orang, ibu-ibu sekalian, oh suami orang ini baik sangat, suami orang ini romantis sangat, suami orang ini lembut sangat pada istrinya. Kita kadang-kadang tengok di dalam Instagram itu, ya Allah suami orang macam ini macam itu, kita banding-bandingkan dengan suami kita misalnya. Maka ketahuilah bahwa semua orang ketika dia post foto atau video dalam Instagram, dia pasti memilih foto dan video yang terbaik. Dalam rumah tangganya pun ada pergaduhan, namun dia tak tampakkan itu. Jadi jangan kita senantiasa membanding-bandingkan kisah rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Semua rumah tangga pasti memiliki persoalannya masing-masing. Berikutnya, haddaqah, yakni sikap yang sangat boros. Boros itu suka hambur-hambur harta. Kalau wanita-wanita sebelumnya tadi adalah type-nya membuat suami emosi, menguras atau menghabiskan emosi suami, wanita yang boros ini hambur-hamburkan harta, menguras, menghabiskan kantong suami, menghabiskan kantong atau uang suaminya. Dia banyak hambur-hamburkan hartanya, dia banyak beli shopping yang tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Puan-puan sekalian, ketahuilah, semua barang, baju, bag, apapun yang kita punya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perempuan-perempuan ini kita katakan kami tak punya baju, tak ada tudung, tak ada apa-apa, sementara baju di dalam rumahnya banyak sangat. Dan baju itu lama tak dipakai, dia tumpuk-tumpuk saja dalam rumahnya. Ketahuilah bahwa itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak beli baju, boleh tak shopping, kalau ada uang tak ada masalah, tapi beli baju satu, keluarkan baju satu. Jangan kita tumpuk-tumpuk di dalam rumah kita.
Kita beli barang baru, satu kita keluarkan, berikan kepada yang lain. Banyak orang di luar sana tak punya baju, banyak orang di luar sana tak mampu, namun kita selalu tumpuk-tumpuk harta kita. Jangan jadi orang-orang yang hambur-hamburkan harta seperti itu, kawan-kawan sekalian. Berikutnya, ya, yang juga tidak boleh kita lakukan yang keenam adalah syaddaqah, yakni para perempuan-perempuan yang banyak bicara yang tiada manfaatnya, atau banyak membawang, banyak ghibah, banyak menceritakan kejelekan dan keburukan suaminya sendiri, atau banyak bercerita, banyak bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang ada jenis istri yang ketika dia bergaduh dengan sang suami, dia cerita pada orang lain, atau bahkan dia cerita dalam sosial media dia buka aib suaminya, dia cerita banyak pasal ini itu. Kadang-kadang kalau seorang perempuan marah, dia bisa berucap apapun di sosial media kah atau pada orang lain pun, dia jelek-jelekkan suaminya, dia buka aib suaminya misalnya. Tak boleh, tak nak kita menjadi istri yang seperti itu. Banyak bicara yang tak ada manfaatnya. Kadang-kadang ada perempuan yang ketika berkumpul dengan kawan-kawan perempuan lainnya, dia ceritakan perkara-perkara aib rumah tangganya, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Makanya kita ini ingin berada dalam majelis ilmu saja, bukan majelis ghibah, majelis yang di dalamnya banyak membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, bahkan kejelekan pasangannya sendiri. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala ingatkan puan-puan sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, jangan sebagian darimu menjelek-jelekkan, merendahkan, mengolok-olok sekumpulan yang lainnya. Perempuan juga begitu. Jangan kau olok-olok rendahkan orang lain. Bisa jadi orang yang kau rendahkan, yang kau olok-olok, yang engkau hinakan lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan dirimu. Kepada orang lain saja tak boleh, apalagi dengan pasangan kita sendiri. Kadang-kadang kita ini kalau marah, kita jadi banyak bicara, kita jelek-jelekkan orang lain. Kita tak nak hal itu terjadi kepada rumah tangga kita, puan-puan sekalian. Jadi hindari jadi istri yang suka bicara hal-hal yang tiada manfaatnya, istri yang banyak bicaranya tanpa ada faedahnya. Rasulullah SAW ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Berikutnya yang ketujuh yang tak boleh dilakukan oleh seorang istri, merasa lebih tinggi daripada suaminya. Ini pun tak boleh, kawan-kawan sekalian. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, bukannya hitam, bukankah dalam neraka jahanam itu adalah tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ada jenis istri yang sombong kepada suaminya sendiri. Dia rasa lebih tinggi, dia rasa lebih hebat, dia rasa lebih mampu dibandingkan dengan suaminya. Ini pun tak boleh kita lakukan. Tawadhu', rendah hati di hadapan suami. Walaupun mungkin engkau lebih hebat di luar dibandingkan dengan suamimu, namun pulang ke rumah tetap engkau adalah seorang makmum dan suamimu adalah seorang imam bagi dirimu. Maka rendahkanlah dirimu, tawadhu', rendah hati kepada suamimu. Jangan kita merasa tinggi kepada suami kita yang menyebabkan kita bersuara lebih tinggi dibandingkan dengan suami, yang menyebabkan kita merendahkan atau berkata-kata kasar dengan suami. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada ibu-ibu semua, mari kita lihat bagaimana rumah tangga Rasul dengan para istri yang bisa kita contoh agar rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha misalnya, rumah tangga yang sangat romantik yang kita bisa contoh. Rasulullah memiliki panggilan sayang kepada sang istri. Rasulullah memanggil istrinya dengan Ya Humaira, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Maka ibu-ibu silakan punya panggilan sayang kepada suami, dan suami punya panggilan sayang kepada ibu. Apa panggilan sayang? Ada panggilan sayang. Apa panggilan sayang? Kalau suami saya panggil saya sayang, sayang macam tu. Ada juga orang panggil say. Ada juga. Kalau di Indonesia ada juga suami panggil istri dut. Ibu tahu tak dut? Dut itu berasal dari kata gendut, gemuk. Itu bukan panggilan sayang lah. Masalah
berat badan nih sensitif untuk wanita ya. Ada suami panggil istrinya gendut macam tuh. Atau silakan kita pilih panggilan sayang kepada pasangan kita. Karena itu yang dilakukan Rasulullah kepada sang istri, punya panggilan sayang, panggilan khas, panggilan khusus untuk istrinya. Atau Rasulullah SAW tidak terus menerus serius dengan istri. Ada kalanya beliau berkelakar dengan sang istri. Banyak tertawa dengan istri, banyak joking dengan istri. Rasulullah berlomba lari dengan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu bolehlah sekali-kali lomba lari dengan suami, ya. Rasulullah lomba lari dengan suami, engkau kalah, aku menang, macam itu. Jadi sekali-kali ada berkelakar dengan pasangan. Jadi hidupnya tak selama serius terus menerus, tapi hidup ini ada tawa kepada pasangan. Berikutnya, Siti Aisyah ini orang yang sangat memperhatikan penampilannya Rasul. Beliau suka meminyaki tubuhnya Rasul. Rasul harus wangi, disisir rambutnya Rasul. Siti Aisyah memastikan suaminya dalam keadaan yang baik. Jadi kalau kita lihat suami dalam keadaan kemas, itu karena peran istri yang juga betul-betul memperhatikan keadaan suaminya. Betul tak Bu? Sayang, rambut dah panjang lah, potong sikit sayang, baju tak kemas lah, pakai baju ini sayang, Masya Allah. Seperti Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW, meminyaki tubuh Rasul sehingga Rasul wangi, rambutnya senantiasa rapi. Rambutnya Rasul dibuat rapi oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya Rasul sangat senang tidur di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibu-ibu, udahlah ada tua-tua macam ni, nak buat apa lagi tidur-tidur dalam pangkuan. Rasulullah SAW sangat senang bermanja-manja dengan istri, suka tidur di pangkuan istri, bahkan matinya wafatnya Rasul berada di pangkuannya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wafat yang sangat indah bersama dengan istri yang sangat dia cintai. Tentu tak semua rumah tangga seperti ini, puan-puan sekalian. Kita punya cara kita masing-masing dalam membuat rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Yang terpenting adalah kita betul-betul minta kepada Allah, dan ingatlah, jaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan jaga hubungan kita dengan sesama manusia lainnya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan rumah tanggamu. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Kalau kita punya hubungan yang sangat baik dengan Allah, Allah bantu lisan kita dengan bimbingannya, perbuatan kita dengan bimbingannya, hati kita dengan bimbingannya, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puan-puan sekalian, usai sudah. Saya menyampaikan pada tajuk kali ini adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita sudah tahu apa-apa yang patut kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Juga kita sudah tahu bagaimana rumah tangganya Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita. Adapun bagi orang-orang yang sedang Allah uji rumah tangganya, Allah mudahkan semuanya, Allah selesaikan dengan keadaan yang sebaik-baiknya, insyaAllah. Sekian dari saya, terima kasih puan-puan sekalian. Saya nak tayangkan satu buah video kepada ibu-ibu semua. Video tentang anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Banyak dari mereka yang yatim, yang tak punya orang tua, yang duafa, tak punya harta banyak, mereka tak punya uang untuk belajar. Namun Allah kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang berderma dengan harta orang-orang salih, orang-orang dermawan ini. Mereka bisa menghafalkan Al-Quran, mereka jadi orang-orang baik dan kembali mengajarkan Al-Quran. Dan siapakah orang tua dari anak-anak yatim ini? Adalah kita semua, insyaAllah. Yang Allah berikan kelebihan harta, Allah takdirkan kita untuk membantu, insyaAllah. Yang sejatinya kita bukan bantu mereka, mereka bantu kita di hari akhir nanti, insyaAllah.